Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita kembali akan mempersiapkan pelayanan kita untuk adik-adik di semua kelas. Hari ini kita akan membahas bahan Alkitab dan juga ide-ide penyampaian cerita di semua kelas. Nah, kali ini kita akan membahas tema karya Yusuf di Mesir. Ini kisah sambungan dari minggu sebelumnya, dari Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26. Mari kakak-kakak kita akan bersama-sama menggali firman, menemukan ide bersama. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami terlibat dalam pelayanan ini. Kami bersama-sama akan mempersiapkan diri, biarlah setiap kami diberkati, menemukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh menyampaikan kepada adik-adik yang kami layani. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membahas dulu pesan firman Tuhan dari Kejadian 47 ayat 13-26 dalam tema karya Yusuf di Mesir. Yuk, langsung saja ada Pendeta Santi yang akan berbagi pesan firman Tuhan di dalamnya. Mari, silakan Kakak Pendeta Santi. Sebelum kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau melakukan persiapan guru sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pengajar yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak sekolah minggu. Roh-Mu yang kudus kiranya boleh membimbing kami, memberikan kami hikmat, menerangi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dengan membuka Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Saya akan membaca untuk kita semua. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah mereka itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu.
Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kisah yang sangat mengerikan ya. 7 tahun masa kelaparan membawa dampak buruk bagi rakyat Mesir dan Kanaan. Walaupun mereka sudah mempersiapkan diri sebelumnya untuk menghadapi dan mengatasi kelaparan, tetap saja mereka mengalami kesulitan ketika masa kelaparan itu datang dan mereka hadapi pada masa kelaparan yang begitu panjang. Yusuf yang dipercaya dengan jabatan yang ada padanya, ia harus memikul tanggung jawab terhadap kehidupan rakyat. Yusuf memikul tanggung jawab untuk melakukan berbagai strategi agar dapat mengamankan ketersediaan pangan. Untuk konteks masa kini juga ada menteri yang secara khusus diberikan tugas yang kurang lebih sama. Kita lihat kisah Yusuf. Apa yang harus Yusuf lakukan agar tetap bisa bertahan selama masa krisis kelaparan yang panjang? Yusuf berupaya mengelola pangan yang tersedia agar mencukupi kebutuhan rakyat selama masa 7 tahun kelaparan. Dengan sebelumnya sudah melewati masa 7 tahun kemakmuran, dan ketika masa 7 tahun kelaparan hebat melanda Mesir dan Kanaan dan di seluruh negeri itu tidak ada makanan, tindakan yang dilakukan Yusuf adalah mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang untuk pembayar gandum yang mereka beli. Mengapa Yusuf melakukan itu? Bahwa tetap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah kerajaan. Jika gandum diberikan secara cuma-cuma, maka kas kerajaan akan kosong. Stabilitas ekonomi tetap diperlukan sekalipun di masa krisis. Setelah uang rakyat habis, Yusuf melakukan tindakan kebijakan, yaitu meminta ternak mereka sebagai ganti pembayaran gandum. Kebijakan politik ini harus dilakukan Yusuf untuk menghadapi dan mengatasi krisis kelaparan. Tidaklah mudah untuk mengatasi krisis kelaparan selama 7 tahun, sebab semua yang dimiliki oleh rakyat sudah diserahkan kepada Firaun melalui Yusuf. Dan apa yang terjadi? Tinggal ternak dan diri mereka sendiri. Mereka menyerahkan ternak, setelah ternak habis mereka juga menyerahkan tanah mereka dan menyerahkan diri mereka sebagai ganti pembayaran gandum. Yusuf menyetujui dengan membeli segala tanah orang Mesir dan menjadikan mereka hamba untuk Firaun. Kebijakan Yusuf ini memang menuai pro dan kontra di kalangan beberapa penafsir. Sebagian penafsir memandang Yusuf melanggengkan sistem perbudakan. Tujuan Yusuf pada saat itu bukan untuk merampas atau memperbudak rakyat Mesir, melainkan ketika Yusuf memberikan syarat 1/5 hasil tanah rakyat Mesir harus diserahkan kepada Firaun, dapat dimengerti sebagai pajak atau bagi hasil yang harus dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Jumlah 20% dari hasil panen adalah jumlah yang jauh lebih kecil jika dibandingkan upeti yang berlangsung pada masa Hammurabi yang berkisar 50-66%. Rakyat Mesir pada konteks Yusuf dengan rela hati dan atas kehendaknya bersedia menjadi hamba bagi Firaun. Kebijakan Yusuf dapat dilihat sebagai bentuk mengatasi krisis kelaparan yang terjadi, dan kita boleh melihatnya dalam konteks masyarakat Timur Tengah kuno. Tujuannya lagi-lagi agar Mesir dapat bertahan menghadapi krisis kelaparan. Persoalan yang dihadapi Yusuf kala itu tidaklah mudah, mengatasi krisis kelaparan selama 7 tahun, dan memang sungguh-sungguh dibutuhkan hikmat
agar bisa menemukan solusi yang memang tidak selalu ideal, tapi solusi itu dapat membuat mereka semua bertahan melewati masa-masa krisis kelaparan. Kita melihat tujuan di setiap kelas kakak-kakak. Tujuan di kelas batita dan balita, anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengatasi kelaparan di Mesir. Untuk anak-anak kelas kecil, anak diajak mau memohon hikmat untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Dan tujuan anak di kelas besar, anak mau memohon hikmat untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Ya, dengan bercermin dari yang kisah Yusuf tadi ya, dia diberikan tugas tanggung jawab, memikul tanggung jawab yang sangat besar ya, mengatasi krisis selama 7 tahun, dan memang sungguh-sungguh dibutuhkan hikmat. Dan melalui cerita ini anak diajak untuk merefleksikan ya, dan diajak mereka juga memohon hikmat kepada Tuhan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Baiklah, Kak Hendra, silakan boleh melanjutkan dengan metode penyampaian di kelas batita balita, kelas kecil dan kelas besar dengan kakak-kakak narasumber yang hebat-hebat. Silakan Kak Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan dan relevansinya untuk anak-anak di semua kelas. Selanjutnya kita akan menemukan ide-ide penyampaian cerita di semua kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita hari ini sedang membahas tema karya Yusuf di Mesir dari Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26. Kita sudah bersama-sama menggali pesan firman Tuhan dan saat ini kita akan coba menemukan ide penyampaian cerita di kelas batita balita. Bersama-sama dengan kita ada Kak Esther Kristiana yang akan berbagi ide-ide di kelas batita balita. Kak Esther ini adalah orang di balik program Geko Giku yang memberikan banyak sekali ide-ide kreatif untuk aktivitas sesuai dengan tema-tema bahan ajar sekolah minggu berdasar pada suluh sekolah minggu, mengenal Tuhan lebih dekat, terbitan Bina Warga. Langsung saja kita persilakan Kak Esther. Silakan Kak Esther. Salam jumpa kembali kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Untuk kelas balita, kita ingin mengajak adik-adik untuk mengetahui bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengatasi kelaparan di negeri Mesir. Nah, untuk kata hikmat ini kita ganti supaya dapat lebih dimengerti oleh adik-adik kelas balita dengan kata pandai. Nah, kita awali pembelajaran dengan pendahuluan. Kita ajak dulu adik-adik untuk bermain. Tebak-tebakan, bisa menggunakan flashcard atau kakak-kakak dapat menggunakan slide berikut ini dengan menebak angka dan warnanya. Misalnya, coba adik-adik lihat cari angka 2. Warnanya itu apa ya angka 2 ya? Atau sebaliknya, adik-adik warna merah itu angka berapa ya? Nah, tapi jikalau adik-adik belum lancar membaca angka, kakak bisa ajak adik-adik untuk menebak warnanya saja. Misalnya,
Adik-adik perhatikan ya kursornya di layar nih. Kakak goyang-goyang nih ya. Nah, ini warnanya apa adik-adik? Ya, atau ini? Nah, permainan ini ingin mengajak adik-adik untuk menyadari bahwa mereka itu cerdas dan Tuhan memberikan kecerdasan kepada mereka. Wah, semuanya cerdas ternyata ya. Nah, ayo kakak mau tahu nih, siapa yang cerdas semuanya senyum? Ya, ajak adik-adik untuk berinteraksi atau bergerak. Misalnya, siapa yang cerdas? Ayo lompat. Atau siapa yang cerdas? Ayo sembunyi. Ayo jangan sampai kelihatan di layar. Wah, semuanya cerdas ya. Dan kecerdasan ini tentu Tuhan yang memberikan. Nah, adik-adik, ayo sekarang kita duduk lagi. Kita duduk, kita hitung ya. 1, 2, 3. Hitungan ini untuk membuat mereka kembali fokus karena tadi kita sudah mengajak mereka untuk bergerak. Yuk adik-adik kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang kakak mau cerita nih. Cerita seseorang bernama Yusuf. Yusuf ini cerdas adik-adik. Waktu banyak makanan, dia mengumpulkan makanan. Wah, makanannya dikumpulkan adik-adik di dalam lumbung. Wah, siapa yang mau tolong kakak untuk kasih stem yang banyak di lumbungnya? Boleh ya? Boleh. Ayo bantu kakak untuk menambah supaya penuh karena Yusuf lama sekali mengumpulkan gandum. Wah, kalau ketika sudah penuh, Yusuf menjadi tenang. Nanti kalau kelaparan tiba, Yusuf tidak perlu khawatir. Yusuf bisa tetap dapat makanan adik-adik. Tuh, meskipun masa kelaparan, Yusuf tidak kelaparan karena Yusuf dapat makanan. Nah, tadi gambar yang sudah digambar akan mengikut nih di slide ini. Kemudian kakak bisa menggunakan annotate kembali untuk menghilangkan dan memunculkan gambarnya menggunakan undo dan redo. Wah, tapi yang lain tidak punya makanan. Semua pada kelaparan. Rakyat Mesir, rakyat Kanaan semuanya lapar. Karena tidak punya makanan, piring mereka kosong. Tapi mereka tahu kalau Yusuf punya makanan. Wah, mereka datang nih ke Yusuf. Mau apa? Mau minta makanan. Dan menukarnya dengan apa? Dengan uang, dengan perhiasan. Mereka tukar dengan uang sehingga mereka punya makanan. Wah, ada lagi nih. Mereka nggak kelaparan. Sekarang mereka bisa makan. Nyam, 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 nyam. Wah, tapi lama-kelamaan makanannya dimakan terus, makan terus, makan terus. Lama-lama makanannya habis deh. Wah, kalau habis, mereka datang lagi ke Yusuf. Minta lagi makanan. Dan sekali ini mereka nggak punya uang, nggak punya perhiasan. Tapi mereka masih punya apa? Mereka masih punya ternak. Wah, ternak-ternaknya mereka bawa semua ke Yusuf untuk diganti dengan bahan makanan.
sehingga mereka bisa makan lagi. Piringnya penuh lagi, mereka bisa makan lagi. Nyam, 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 nyam. Kenyang. Tapi lama-kelamaan makanannya dimakan. Lama-kelamaan habis adik-adik. Habis lagi. Wah, lapar lagi deh mereka. Ayo, pegang perut lagi, pegang perut. Wah, lapar lagi deh mereka. Wah, sekarang mereka nggak punya uang. Ternaknya juga sudah habis. Apa yang mereka punya? Wah, mereka punya tanah. Nah, mereka datang lagi ke Yusuf. Yusuf, ini aku akan berikan tanah untuk mendapatkan makanan. Yusuf berikan lagi mereka makanan. Wah, mereka punya makanan lagi. Mereka makan lagi kenyang. Nyam, 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 nyam. Enak. Mereka bisa makan. Perut mereka kenyang. Tapi lama-kelamaan makanannya juga habis lagi deh. Wah, kalau sudah habis, gimana nih? Uang udah nggak punya. Ternak sudah tidak punya. Tanah juga sudah dijual. Apa mereka punya? Mereka sudah tidak punya apa-apa. Tapi mereka lapar adik-adik. Wah, mereka lapar perutnya. Mereka lapar. Keroncongan bunyi-bunyi. Aduh, sakit perutnya. Mereka datang lagi ke Yusuf. Yusuf, kami lapar. Nggak punya makanan lagi. Nah, karena Yusuf cerdas, Yusuf memberikan mereka bibit gandum untuk mereka tanam. Nah, mereka bisa tanam nih gandumnya. Kalau sudah panen, syaratnya, kalau sudah panen nanti, hasilnya 1/5 harus diberikan ke Firaun. Akhirnya mereka setuju deh. Setuju untuk menanam gandum. Dan kalau sudah panen, mereka bisa makan. Dan hasilnya 1/5 diberikan kepada Firaun. Sekarang mereka tidak kelaparan lagi karena mereka punya bibit gandum yang bisa mereka terus tanam, panen, tanam lagi, panen lagi, dan mereka tidak kelaparan lagi sekarang. Mereka punya makanan. Yusuf dapat menyelesaikan persoalan kelaparan di Mesir. Orang-orang yang lapar dapat ditolong oleh Yusuf karena Yusuf memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini pasti Tuhan yang berikannya, adik-adik. Ayo kita sekarang sebutkan ya. Kita sebutkan ayat hafalan dari Amsal 2 ayat 6b. Kita ajak adik-adik membaca ayat hafalan, menyebutkan ayat hafalan menggunakan gerakan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kakak-kakak bisa menggunakan mulut, menunjuk mulut untuk mulut, dan menunjuk kepala dan untuk pengetahuan, dan kepandaian dengan jempol. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jika masih ada waktu, adik-adik bisa diajak juga untuk menyelesaikan persoalan ini nih. Nah, kalau tadi Yusuf diberi kepandaian oleh Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menolong bangsa orang-orang di Mesir dari kelaparan. Nah, sekarang Tuhan juga pasti menolong adik-adik untuk menyelesaikan persoalan, menghadapi persoalan. Nah, seperti gambar ini nih, bagaimana ya caranya
untuk mengambil barang yang di atas lemari ini nih, yang tinggi. Ayo, siapa yang punya cara? Ya, betul. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mengambilkan, atau adik-adik bisa menggunakan tangga dengan bantuan papa atau mama. Ya, adik-adik juga diberi kecerdasan oleh Tuhan. Ya, demikian pembelajaran untuk kelas balita. Terima kasih, Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih Kak Esther, ini pasti akan sangat-sangat memberkati sekali ya, ide-ide yang sangat menarik. Kita akan lanjut lagi, masih dengan Kak Esther di kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema karya Yusuf di Mesir dari Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26. Kita sudah mendengarkan ide cerita di kelas Batita-Balita, sekarang di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Masih bersama dengan Kak Esther Kristiana. Kak Esther, silakan Kak Esther. Untuk kelas kecil, kita mau ajak anak-anak agar mereka mau memohon hikmat dari Tuhan ketika mereka punya masalah. Apakah anak kelas kecil punya masalah? Tentu mereka punya masalah ketika mereka lapar, ketika mereka menghadapi situasi yang tidak nyaman, ketika mereka mengantuk, ketika mereka kesulitan melakukan sesuatu. Nah, sekarang untuk pendahuluannya kita ajak anak-anak untuk menyadari bahwa mereka itu diberikan kecerdasan oleh Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah, yaitu masalah lapar. Nah, adik-adik, apa yang kalian lakukan ketika kalian lapar tapi piring kalian kosong? Ayo, apa ya yang kalian lakukan ketika kalian lapar mau makan tapi piringnya kosong? Ya, tentu kalian dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk mengisi makanan di piring kalian sehingga piring kalian penuh makanan. Nah, ini kalau piringnya udah ada makanan, apa yang harus kita lakukan? Apa makanannya langsung masuk ke perut? No, kita harus pakai tangan kita untuk ambil makanannya, kemudian masukkan makanannya ke dalam mulut, kemudian kita juga harus mengunyah, lalu kita telan. Ketika ditelan, makanannya masuk ke dalam perut, perutnya jadi enak deh, nggak lapar lagi. Perutnya udah bisa kenyang sekarang. Nah, berarti adik-adik diberi kecerdasan oleh Tuhan sehingga adik-adik yang lapar bisa kenyang.
Jadi kalau lapar, adik-adik enggak nangis atau enggak marah-marah. Tapi adik-adik kalau lapar, minta makanan kepada papa mama. Kalau sudah ada makanan, adik-adik ambil makanannya, masukkan ke dalam mulut, kunyah, 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 lalu ditelan deh. Nah, adik-adik pandai, diberi kepandaian oleh Tuhan. Siapa yang berikan kepandaian? Tuhan ya. Tuhan berikan kepandaian pada adik-adik. Tuhan juga beri kepandaian pada seseorang nih. Namanya Yusuf. Yusuf itu diberi kepandaian untuk menyelesaikan masalah kelaparan banyak orang. Wah, orang banyak lapar, tapi Yusuf dapat menolong mereka. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita saksikan video berikut ini. Kelaparan hebat melanda seluruh negeri. Tidak ada makanan kecuali di tempat Firaun. Karena Yusuf telah mengumpulkan makanan yang banyak sekali. Mereka datang menjumpai Yusuf untuk menukar uang dengan gandum. Namun setelah habis uang mereka datang menghadap Yusuf lagi. Mereka berkata, "Berilah makanan kepada kami, sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka. Namun lama-kelamaan makanan mereka juga habis dan mereka datang lagi kepada Yusuf. Mereka berkata, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa uang kami sudah habis dan kumpulan ternak kami juga sudah jadi milik tuan. Tidak ada lagi yang tinggal dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun sebab orang-orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya untuk ditukar dengan makanan. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kalau sudah dapat hasil, berikan 1/5 bagian kepada Firaun dan bagian yang lainnya untuk kalian, untuk makanan kamu dan anak-anakmu dan keluargamu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan di Mesir. Tuhan memberi kecerdasan kepada Yusuf sehingga Yusuf dapat menolong orang-orang Mesir. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberi kecerdasan kepada kalian untuk dapat menyelesaikan masalah, juga untuk menolong orang-orang. Nah, coba siapa di antara kalian yang punya binatang peliharaan? Mungkin ada yang punya ikan, ada yang punya kelinci, atau ada yang punya anjing atau kucing. Apa yang kalian lakukan agar mereka dapat tetap hidup? Ya, betul, mereka diberi makan. Ikan diberi makan, kelinci juga diberi wortel, kucing kasih makan, anjing dikasih makan. Tuhan memberikan kecerdasan kepada kalian untuk memelihara hidup binatang-binatang. Nah, apa yang kalian lakukan kalau rumah kalian berantakan seperti ini nih?
Ayo, apa yang kalian lakukan? Ya, betul. Tuhan memberikan kalian kecerdasan sehingga kalian dapat mengatur barang-barang. Tempat bola, tempat boneka, tempat buku di tempatnya, sehingga ruangannya tidak lagi berantakan ya. Tuhan menolong kalian sehingga kalian dapat membuat kamar kalian menjadi rapih dan bersih. Nah, mari kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 2 ayat 6b. Dari mulutnya itu mulut Tuhan, datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini sebagai penutup, kemudian ajak adik-adik untuk berdoa, memohon untuk terus memberi kepandaian kepada mereka untuk menghadapi masalah-masalah ketika mereka lapar, ketika mereka merasa tidak nyaman, ketika mereka ngantuk, ketika mereka kesulitan melakukan sesuatu. Ya, begitulah pembelajaran untuk kelas kecil. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih Kak Esther sudah berbagi ide baik di kelas Batita Balita maupun juga di kelas kecil. Kita akan melanjut ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, hari ini kita sedang membahas tema karya Yusuf di Mesir dari Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26. Kita akan mendengarkan ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak Windy calon pendeta dari GKI Kafling Polri, dan pasti ada banyak sekali ide-ide menarik di dalamnya. Kak Windy, silahkan Kak Windy. Halo kakak-kakak semua, senang sekali bertemu kembali. Hari ini saya akan sharing metode bercerita untuk adik-adik di kelas besar dengan tema karya Yusuf di Mesir dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26 dengan tujuan anak mau memohon hikmat untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Cerita kali ini bisa kita awali dengan cara bermain games. Jadi games ini juga menjadi pengantar untuk cerita berikutnya. Gamesnya ini bisa kita lakukan dalam bentuk kelompok atau individu. Jadi kakak-kakak bebas menentukan mau secara kelompok adik-adiknya atau nanti individu. Gamesnya lebih bersifat pada games memecahkan masalah, memecahkan persoalan, mencari tahu jawabannya, begitu kira-kira. Saya langsung saja tampilkan pertanyaan yang pertama. Ini tentang korek api. Bagaimana susunan korek api itu yang hanya diboleh pindah 2 korek aja, lalu bentuk menjadi 4 kotak. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Jadi ajak mereka juga untuk berpikir, untuk mencari pemecahan masalahnya. Lalu di pertanyaan yang kedua, hampir sama dengan korek api juga, ada 3 batang korek api, gimana caranya bisa bentuk angka 6. Lalu kita bentuk angka 6-nya dengan angka Romawi, begitu kira-kira. Di soal nomor 3, itu soal cerita tentang Mita.
menjelaskan siapa Mita, lalu mencari tahu siapakah Mita sebenarnya. Lalu ajak anak-anak juga untuk berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya menurut mereka Mita itu siapa. Dan jawabannya adalah ternyata Mita itu adalah seorang guru. Dan di pertanyaan nomor keempat juga sama, itu tentang hari ulang tahun. Jika hari ini kamu ngucapin terlalu awal, tapi jika besok kamu telat ngucapinnya, jadi di tanggal berapa temenmu ini ulang tahun? Nah, jawabannya adalah dia ulang tahun di tanggal 29 Februari. Kalau tahun itu bukan tahun kabisat, maka di tanggal 28 dia ngucapinnya keawalan, tapi kalau udah besok tuh udah tanggal 1 Maret, jadi udah telat. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak contoh soal-soal yang bisa kita lakukan dalam bentuk games untuk diskusi dengan anak-anak terkait dengan pemecahan persoalan. Lalu di soal nomor 5, kita mulai masuk ke dalam cerita gitu kira-kira, tapi masih dalam bentuk soal games pertanyaan. Jadi pertanyaannya begini, terjadi kelaparan di negerimu, rakyat tidak memiliki makanan. Kamu adalah pemimpin negeri yang memiliki banyak makanan. Apa yang akan kamu lakukan agar rakyatmu bisa makan? Nah, ini boleh nih. Jadi kalau misalnya mereka kelompok, mereka bisa diskusi apa yang kita bisa lakukan agar rakyat bisa makan. Mungkin ada yang menjawab dengan cara memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada rakyat, begitu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam cerita, jawaban dari pertanyaan nomor 5 kita bisa temukan di Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Nah, kita bisa mengajak adik-adik semua untuk membuka ayat ini kakak-kakak. Jadi kita buka ayat Alkitab ini, kita cari tahu sama-sama jawaban dari soal nomor 5 ini, dari pertanyaan nomor 5. Setelah mereka memiliki jawaban yang berdasarkan pada ayat Alkitab ini, mereka boleh mengungkapkan lagi jawabannya apa, yang seturut dengan ayat Alkitab pada hari ini. Setelah bagian ini, kakak-kakak bisa masuk cerita bahwa menjelaskan situasi yang terjadi pada saat itu. Seperti yang disampaikan pada ayat di awal bahwa di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Jadi kita bisa menekankan bahwa situasinya yang terjadi pada saat itu memang seluruh rakyat, seluruh orang di seluruh negeri itu sedang merasakan kelaparan. Nah, ini juga boleh kita bertanya kepada mereka, pernah nggak sih adik-adik ini merasa lapar? Kalau lapar tuh gimana rasanya? Pernah nggak sih nahan lapar? Misalnya kita lagi jalan-jalan, tapi mama tuh belanjanya lama, jadi kita nih udah lapar nih. Padahal kita udah lapar banget, tapi mami itu masih belanjanya lama banget. Nah, gitu. Jadi kita nunggu kapan waktunya buat makan, kapan tiba waktunya saya bisa makan. Apa perasaan adik-adik ketika lapar gitu. Itu bisa juga menjadi ungkapan-ungkapan situasi yang membuat situasi yang tergambar pada saat itu menjadi lebih real karena adik-adik merasakannya. Nah, kelaparan yang orang-orang ini rasakan itu bukan seperti kelaparan kita kalau kita nunggu mami selesai belanja atau nunggu mami selesai masak, tapi kelaparan yang dirasakan oleh mereka itu kelaparan yang berlangsung selama 7 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kelaparan yang mereka alami itu kelaparan yang memang sangat lapar gitu. Karena itu akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yakni 7 tahun lamanya. Nah, lalu kakak-kakak dari situasi ini kita bisa tarik sama Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan pada saat itu? Apa yang Yusuf lakukan untuk mengatasi situasi kelaparan yang terjadi pada saat itu? Jelas Yusuf memiliki banyak makanan karena dia adalah pemimpin pada waktu itu yang juga ketika tahun kelimpahan dia membuat banyak timbunan makanan bersama dengan beberapa orang kepercayaan Firaun. Lalu kemudian apa yang Yusuf lakukan ketika dia memiliki banyak makanan dan rakyat itu kelaparan. Kalau dari ayat Alkitab itu kita bisa melihat bahwa pada tahap pertama Yusuf ini menjual gandum kepada rakyat dengan cara rakyat bisa membayarnya dengan uang. Jadi pertama itu mereka jual gandum, rakyat bayar pakai uang.
Lalu kemudian di tahap berikutnya, ketika uang rakyat sudah habis, karena kan kelaparannya lama tuh ya, 7 tahun, ketika uang rakyat sudah habis, lalu apa yang dilakukan? Solusi kedua yang ditawarkan oleh Yusuf adalah dia menjual gandum, tapi rakyat bayarnya pakai ternak. Jadi setelah uang habis, terus rakyat bayar pakai ternak. Lalu solusi ketiga setelah uang habis, ternak habis, nggak ada lagi kan yang dipunyai oleh rakyat. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menjual gandum dan rakyat membayarnya dengan tanah. Nah, kakak-kakak, ini adalah solusi yang diberikan oleh Yusuf terkait dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Tentu kita tahu semua bahwa solusi yang dilakukan Yusuf ini bukan karena kehebatannya, tetapi Yusuf dapat melakukannya, Yusuf dapat mempunyai solusi ini karena memang ia memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, ini kita bisa jelaskan kakak-kakak bahwa Yusuf itu memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan, bukan hanya pada saat persoalan ini terjadi, tetapi juga ketika dia diminta untuk menafsirkan mimpi-mimpi yang sebelumnya. Jadi memang kita bisa melihatkan sebuah keadaan bahwa Yusuf itu punya hikmat yang daripada Tuhan. Setelah itu kakak-kakak kita bisa masuk ke dalam anak-anak. Pernah nggak sih adik-adik itu mengalami kesulitan? Pernah nggak sih adik-adik itu berjumpa dengan sebuah persoalan yang sangat sulit? Adik-adik kebingungan atau mengalami kesulitan lain dalam belajar, atau kesulitan ketika dalam berelasi, punya teman, begitu kira-kira. Lalu kemudian ajarkan mereka untuk ketika mereka mengalami kesulitan, yuk kita cari jalan keluar. Tapi pertama-tama kita perlu berdoa dulu. Berdoa meminta hikmat daripada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk mendapatkan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Dan jangan lupa untuk berusaha untuk mengerjakannya. Cari jalan keluarnya, cari solusinya. Seperti soal-soal tadi yang kita coba cari solusinya, itu juga bisa kita selesaikan setiap kesulitan yang ada di kita. Kalau kita punya kesulitan belajar, kesulitan dapat nilai bagus, minta hikmat sama Tuhan supaya diberikan kepintaran. Tapi jangan sampai situ aja. Kita juga harus berusaha belajar, cari solusinya. Belajar di jam berapa sampai jam berapa, belajarnya apa aja, apa yang jadi prioritas belajarnya. Kira-kira begitu kakak-kakak yang bisa diarahkan terkait dengan kehidupan anak-anak ketika mereka mengalami kesulitan. Nah, ini aja kakak-kakak sharing saya untuk tema karya Yusuf di Mesir. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Windy. Wah, kita sudah dapat semua nih ya, dari Kak Santi, penggalian firman Tuhan, Kak Esther berbagi kelas ide penyampaian cerita di kelas balita dan juga kelas kecil, Kak Windy sudah berbagi di kelas besar. Sudah begitu banyak informasi, ide-ide yang boleh kita dapatkan. Tinggal kakak-kakak mengolahnya dan tentu mempersiapkan diri supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik yang kita layani. Nah, kakak-kakak, demikianlah program kali ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan semoga pelayanan kakak-kakak boleh terus diberkati. Saya mau mengundang kita semua untuk menutup acara kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mempersiapkan diri. Terima kasih untuk Kak Pendeta Santi, Kak Esther, Kak Windy yang boleh menjadi berkat bagi kami saat ini. Diberkatilah kakak-kakak yang akan melayani, agar mereka juga boleh mempersiapkan diri dengan baik dan bertumbuh dalam pelayanan ini bersama dengan adik-adik yang dilayani. Kami sungguh bersyukur, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak. Apa yang dari hati akan sampai ke hati. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.